menjadi pikun setelah rezeki dibuat seret oleh orang lain. Di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Anda semua senantiasa sehat, bahagia dan berkecukupan, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi dengan saya, Bah Romdoni, melanjutkan video sebelumnya ya, tentang Pak Yanto, ayah dari klien saya, yang terkena serangan santet yang menyebabkan rezeki terputus. Nah, jika Anda belum menonton video sebelumnya ya, silahkan tonton terlebih dahulu agar Anda ini nanti bisa nyambung videonya. Nah, saya lanjutkan lagi setelah Bu Sri atau anak dari Pak Yanto ini membawa Pak Yanto datang langsung kepada saya. Dan setelah saya dalami lagi ya, kasus Pak Yanto ini, ternyata memang benar ya, kecurigaan Bu Sri ini itu benar, bahwa Pak Yanto ini disantet, tapi tidak 100% benar juga. Nah, karena setelah saya teliti lagi, ternyata penyebabnya atau penyebab yang dirasakan oleh Pak Yanto ini tidak serta-merta karena rezeki yang ditutup oleh orang lain. Tapi sebelum itu Pak Yanto ini sudah ketempelan terlebih dahulu. Ya, ketempelan. Nah, untuk penyebab setelah saya tanyakan ke Pak Yanto. Nah, untuk penyebabnya setelah saya tanyakan ke Pak Yanto ya, ternyata beliau ini pernah kencing sembarangan saat berada di tengah lahan pertanian tersebut. Ya, karena jauh ya, kalau mau ke toilet atau mau ke sungai, beliau ini akhirnya cari pohon besar dan kencing di balik pohon tersebut tanpa permisi atau tanpa uluk salam. Beliau ini asal kencing saja. Nah, bertepatan dengan hal tersebut, tidak sampai hitungan hari ya, datanglah kiriman energi negatif ya, dari orang lain dengan tujuan menutup rezeki Pak Yanto ini. Nah, tentu datangnya energi negatif ini sangat mudah ya merasuk ke dalam diri Pak Yanto. Mengingat keadaan diri Pak Yanto juga sedang ketempelan, nah hal ini mempermudah masuknya energi negatif ke dalam diri Pak Yanto ini. Akibat dari hal ini semua, yang mungkin ya, niatan dari pengirim santet ini hanya menutup rezeki Pak Yanto, tapi hasilnya merambat ya, kemana-mana. Mulai dari kesehatannya, mengalami fenomena gaib, sampai yang terparah ini adalah terkadang mengalami kepikunan. Ya, mengalami kepikunan. Lalu solusinya bagaimana, Bah? Untuk solusi yang pertama yang saya arahkan ini adalah melakukan ruwatan. Tidak hanya sekali, tapi dalam sebulan saya anjurkan 4 kali. Dan 2 kali ini di bulan kedua dan ketiga. Dan dalam 3 bulan itu juga saya anjurkan untuk menjalani proses secara medis juga untuk masalah kepikunan tadi. Biar sama-sama jalannya ya, antara usaha spiritual dan usaha non spiritual. Nah, lalu pesan saya kepada Bu Sri dan Pak Yanto untuk tidak dendam kepada rekan beliau. Nah, kalau belum bisa memaafkan, ya, tidak masalah ya, tapi jangan ada niatan untuk balas dendam. Karena khawatir ya, khawatir saya itu semakin memperburuk keadaan nantinya.
Oh ya, untuk Pak Yanto ini juga saya bekali ageman itu berupa tasbih ya, agar kedepannya tidak terkena serangan energi negatif lagi. Nah, itu adalah kisah dari ayah klien saya ya, Bu Sri ya. Semoga kita semua ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang dialami oleh Pak Yanto. Nah, untuk video ini saya cukupkan dulu ya. Semoga bisa memberikan contoh dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang ya, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahrom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim.